إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kejayaan umat manusia ini di dalam taat kepadanya, menjauhi larangan, mengamalkan perintah. Orang yang taat baru paham perintah-perintah Allah. Orang yang takwa baru bisa memahami perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kitab ini adalah, demi Alif Lam Mim, kitab ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab Al-Quran semuanya adalah hak, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudan lil muttaqin, kitab ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Di syaratnya orang itu mendapatkan petunjuk, syaratnya ini mesti takwa, ternyata takut kepada Allah. Lah orang itu yang takut akan mendatangkan taat. Orang kalau takut maka taat. Orang yang taat kalau diperintah mengamalkan, kalau dilarang menjauhi. Inilah orang yang taat. Taat itu adalah hasil daripada takwa. Takwa jadi taat. Maka inilah dikatakan Al-Quran ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang ini bisa bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga taat kepada Allah. Maka dikatakan ini alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang iman kepada yang ghaib, kepada perkara yang tidak pernah dia lihat. Belum dia lihat tapi sudah beriman. Namanya iman itu percaya. Tentu saja kalau percaya itu dikasih tahu terus percaya. Nah, belum melihat sudah percaya. Kalau orang tua berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan naik pohon ini. Pohon ini adalah pohon yang rapuh, mudah patah. Apa itu ranting-rantingnya. Kamu naik, patah ranting, kamu jatuh. Ini berbahaya ini. Maka anaknya mengatakan, dua anak saja. Yang satu mengatakan, aku enggak percaya.
Aku pengen nyoba dulu, patah betul, jatuh, langsung pingsan. Yang satunya sudah percaya, nggak tahu, padahal belum tahu kalau itu rapuh, maka dia percaya. Maka hadirin, orang tua ini mana yang disayang? Tentu saja orang tua ini, anakku yang ini kalau dikasih tahu orang tua langsung percaya, taat. Sedangkan yang ini belum percaya kalau belum nyoba. Nah, mana yang lebih disayang? Tentu saja anak yang percaya ketika dikasih tahu orang tua. Dikasih tahu lagi, wahai anakku, ini namanya api, jangan kamu pegang, ini panas bisa membakar tanganmu, terbakar itu rasanya pedih. Yang satu percaya, nah langsung dia menjauhi api. Yang satu lagi tidak percaya, masa betul, tak cobanya. Masukkanlah tangan di dalam api, maka terbakarlah tangannya. Oh iya betul, tapi sudah kobong namanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Iman inilah mendekatkan takwa, takut, kemudian mendatangkan ketaatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib yang belum pernah dia lihat, dia sudah percaya dengan apa yang dikatakan Allah. Dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa beriman, maka dia akan disayang oleh Allah. Barang siapa tidak beriman, maka akan dibenci oleh Allah. Barang siapa mengamalkan sholat, maka akan dimasukkan surga Allah. Barang siapa meninggalkan sholat, maka akhirnya akan dihukum oleh Allah. Nanti setelah dunia ini akan ada kubur. Di kubur akan ada pertanyaan, man rabbuka, man madinuka, man hadzal ladzi ursila ilaik. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa ini orang yang telah diutus kepadamu. Banyak lagi. Setelah itu nanti ada bangkit dari kubur, ada mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada neraka atau ada surga. Percaya, akhirnya takut. Begitu takut ini takwa, sehingga dia takut. Begitu dia takut, jadilah taat kepada apa yang diperintah oleh Allah dan selalu amalkan apa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka syaratnya menjadi orang yang paham perintah-perintah Allah. Ini adalah takwa, dan takwa itu adalah dimulai dari iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Imannya yang ghaib kepada yang ghaib ini telah mendatangkan takut kepada Allah sehingga perintah-perintah Allah diamalkan. Dia mengamalkan sholat, dia membayarkan zakat, wa yuqimuna sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, sebelum kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu ini. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini akan datangnya urusan-urusan nanti di akhirat. Ini cirinya. Orang seperti ini paham betul dengan Al-Quran. Dia akan ambil manfaat dengan membaca Al-Quran. Dia akan ambil manfaat dengan memahami perintah-perintah Allah, perintah-perintah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses dunia, sukses akhirat. Ini cita-cita manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala meletakkan manusia di dunia ini adalah untuk ibadah, untuk menghamba.
Makanya kalau manusia yang panjang untuk menghamba ini datang ke dunia ini terus menghamba. Kenapa menghamba itu apa? Hamba. Menghamba itu artinya hamba dulu ini apa artinya hamba? Hamba ini adalah seseorang yang tidak memiliki dirinya. Dirinya ini adalah milik tuannya. Maka dia tidak punya program untuk dirinya. Semua program dirinya adalah mengikuti tuannya. Dia tidak punya harta. Semua hartanya adalah harta tuannya. Maka dia tidak mentasarufkan harta dia kecuali adalah karena atas perintah tuannya. Ini namanya hamba. Namanya hamba. Kalau hamba itu ada dua, ada hamba yang menghamba, ada hamba yang durhaka. Hamba yang menghamba meletakkan dirinya sebagai hamba, kemudian taat kepada tuannya, mengamalkan perintah tuannya, dan mentasarufkan hartanya atas arahan tuannya. Itulah namanya hamba yang menghamba. Sedangkan hamba yang durhaka, dia ini hamba, perasaan dia ini tidak terkait dengan apapun. Sehingga dia bergerak dengan semaunya, berbuat dengan semaunya, dan mentasarufkan hartanya dengan semaunya, tidak mengikuti arahan tuannya. Ini namanya hamba yang durhaka. Padahal dia itu punya tuannya, hartanya adalah harta tuannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau keadaannya seperti ini, maka hamba yang tidak taat kepada tuannya mesti akan ada urusan. Mesti akan ada urusan nanti di akhirat, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba yang taat, maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai lagi dari kepahaman tadi, yaitu percaya kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hamba bila mana dia ini sudah masuk ke dalam dirinya akan yakin kepada hari akhirat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang yakin akhirat ini, maka dia akan selalu berpikir tentang akhirat. Namanya akhirat. Ini setelah hidup di dunia akan datang ke akhirat. Ini adalah kapal yang menuju akhirat. Saya duduk, saya jalan ke akhirat. Saya jalan ke akhirat. Saya berdiri, tetap jalan ke akhirat. Saya tidur, juga jalan ke akhirat. Tidak bisa dihentikan. Manusia terus berjalan menuju akhirat, tidak bisa dihentikan. Tak buat tidur tetap berjalan, namanya naik kapal. Dibuat istirahat tetap berjalan, dibuat amal juga berjalan, dibuat tidak amal pun juga tetap berjalan menuju akhirat. Ini berpikir seperti itu. Setelah berpikir, dia memikirkan pula bagaimana ya nanti kalau saya nanti harus menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Memikir lagi mengenai hamba. Aku ini hamba Allah. Diciptakan Allah, Allah tidak pernah musyawarah dengan siapapun. Tidak pernah aku menghendaki tercipta, tapi diciptakan oleh Allah. Tidak pernah aku ini menghendaki mati, tapi suatu hari mesti akan dipanggil oleh Allah menghadap. Dipikir terus. Nah, begitu dia mikir urusan akhirat, begitu dia mikir nanti harus menghadap kepada Allah, maka dia tambah hari tambah takut, tambah hari tambah takut. Kemudian takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dia kalau harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan datang suatu kemampuan dalam dirinya untuk menjaga diri dari seluruh kemaksiatan, untuk menahan hawa nafsunya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
Adapun orang-orang yang khawatir ketika dia harus berdiri menghadap Tuhannya untuk ditanyai segala urusan ketika masih di dunia. Khawatir, begitu kekhawatiran ini sangat dahsyat, sangat kuat, sehingga dia ini usaha untuk menjaga diri dari mengikuti hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Hawa nafsu ini ditahan, hawa nafsu ini dicegah, jangan sampai menarik dia kepada perkara yang tidak meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ayat ini memberi isyarah kepada kita. Kenapa aku ini susah sekali menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki. Kenapa ini? Jangan-jangan kamu ini kurang mikir akhirat. Ternyata obatnya ini. Keinginan-keinginan nafsu itu obatnya apa? Mengingati akhirat. Mengingati ketika nanti harus berdiri di hadapan Allah, ditanya segala sesuatu. Tidak enak, mati ini urusan, bukan istirahat. Orang itu mati itu artinya diurus segala amalan ketika masih di dunia. Maka dikatakan walau anna idza mutna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Bila mana kita ini mati kemudian dibiarkan begitu saja tanpa urusan, maka kematian tentu saja adalah istirahatnya seluruh makhluk hidup. Tetapi tidak. Tapi kita ini bila mana mati, maka kita akan ditanya segala urusan. Walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Tetapi kita nanti bila mana mati akan dibangkitkan lagi oleh Allah dan akan ditanya segala sesuatu. Segala sesuatu ditanya. Bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, sampai air putih yang kita minum itu kan punya Allah, kita nggak pernah menciptakan, itu pun juga akan ditanya oleh Allah. Air putih coba. Kayak apa nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, Tuhan. Ini ada nikmat air dimudahkan, hujan dimudahkan, udara yang kita hirup dimudahkan oleh Allah. Ini loh punya Allah semuanya. Makanan-makanan kita makan itu punya Allah semuanya. Bumi yang kita cangkul, kita tanami tanpa bayar itu sewa Pak itu. Itu sewa, itu ada hitungannya, jangan dikira. Bumi Allah. Itu bumi Allah, udara Allah, air Allah, berasnya Gusti Allah, gandumnya Gusti Allah, Masya Allah, jagungnya Allah, ayamnya Allah, dipotong ngawur aja. Kita makan dengan seenaknya tanpa seizin Allah. Makanya orang yang motong ayam, motong itu selalu harus bilang Bismillah ya Allahu Akbar, dengan menyebut Allah yang maha besar. Motong seperti itu punya Allah. Punya Allah dipotong untuk berhala. Oh, marah Allah. Marah Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami seperti itu, maka akhirnya itulah hisab. Maka Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, Man nukisal hisab udzib, katanya. Barang siapa diteliti-teliti di dalam hisab, penghitungan amal, mesti dia akan disiksa. Enggak ada yang selamat. Enggak ada yang selamat. Tetapi Allah ini Maha Pemurah. Yang paling selamat saja itu sebetulnya sudah enggak selamat. Lah ini salah ini. Lah ini salah. Hitungannya itu ada hitungannya semuanya, Pak. Maka dikatakan orang yang fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang yang dihisab dengan hisab mudah itu bagaimana?
itu sudah dihitung dan dia ini sudah kalah, sudah putus asa, udah habis ini, hitungannya kalah aku dah. Amalanku tidak nutut dengan nikmat Allah yang diberikan kepada diriku. Matilah hari ini sudah, nggak ada mati. Kemana? Neraka katanya. Sudah putus asa dalam kondisi seperti itu, maka Allah mengatakan, udah tak ampuni dosa-dosamu, sana ke surga. Jadi begitu, nggak ada hamba yang masuk surga itu dengan amalnya. Sampai ditanyakan oleh baginda Nabi, apakah engkau nggak masuk surga dengan amalanmu? Enggak. Gak bisa aku masuk surga dengan amal aku, itu gak bisa. Illa an ghamadani Allah bi rahmatihi wa maghfirati. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan kasih sayangnya dan maghfirahnya. Ini Nabi, apalagi kita ini. Ini baginda Nabi loh Pak. Beliau mengatakan, aku tidak bisa masuk surga dengan amalanku. Ini kalau dihitung betul Tuhan, dihitung betul nggak ada. Ya kalau sudah begitu bagaimana? Nah, kalau sudah begini, yang paling penting itu adalah buat hubungan baik dengan Allah. Biar diampuni sama Allah. Udah gitu saja. Jangan sampai membuat marahnya Allah. Itulah hamba. Memang sering pembantu atau hamba itu selalu berbuat salah kepada tuannya. Tetapi kalau dia ini selalu berbuat baik kepada tuannya, maka tuan yang sudah mau marah karena hambanya itu berbuat salah, maka nggak apa-apa, udah. Nah, karena dia berbuat baik terus, karena menjalin hubungan baik dengan tuannya. Demikian juga hamba-hamba yang selalu berbuat baik, berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun masih banyak salahnya, maka salah-salahnya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, orang ini orang yang sudah nakal, preman luar biasa. Dia ini preman. Dia ini telah membunuh orang 99 orang. Coba, membunuh orang gak kemen-kemen, 99 orang. Maka dia di hati ini, kira-kira aku pengen tobat. Bisa gak kira-kira saya ini tobat? Maka dia datang kepada ahli ibadah. Orangnya ahli ibadah. Maka datang, Tuan, saya pengen bertanya. Tanya apa? Saya ini sudah membunuh 99 orang. Kira-kira kalau saya ditobat, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni aku apa enggak? Bisa enggak kira-kira tobat? Oh enggak, udah terlalu banyak, jelas nerakanya kamu itu. Sudah tutup pintu tobat untuk kamu. Udah siap-siap sampai ke neraka. Maka dia langsung ambil pisaunya, disembelih itu ahli ibadah itu seketika. Genap 100 orang. Akhirnya apa? Maka orang ini berpikir lagi, duh sekarang sudah 100. Tapi hati pengen tobat. Bisa nggak kira-kira kalau sudah 100 ditobat? Akhirnya datang kepada orang alim, ahli ilmu, ditunjukkan kamu datang ke sana. Dia ahli ilmu. Dia ngerti masalah-masalah agama. Datanglah kepada ahli ilmu, Tuan, saya ini sudah membunuh 100 orang. Kira-kira pintu tobat masih terbuka gak untuk saya? Itu kalau seumpama saya ini tobat. Maka orang alim itu mengatakan, siapa yang menutup pintu? Allah tidak pernah menutup pintu tobat. Allah selalu bukakan pintu tobat selebar-lebarnya. Siapa saja hamba yang pengen bertobat, maka tobatnya kalau sungguh-sungguh, maka tobatnya mesti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini sangat senang sekali mendengarkan tobatnya para hamba. Maka hadirin yang dimuliakan, langsung harapannya itu langsung tampak para orang ini senang sekali. Masya Allah, ternyata Allah itu maha pemurah. Saya ini sudah benar-benar rusak,
sudah benar-benar banyak sekali kesalahan yang aku buat di hadapan Allah. Ternyata Gusti Allah ini masih terus membuka pintu tobat untuk diriku. Maka dia pengen tobat, tetapi ini si orang alim ini mengatakan, tetapi kamu kalau pengen tobat jangan pulang ke rumahmu. Lalu gimana? Karena rumahmu ini tidak ada suasana baik. Di sana itu kampung yang buruk. Di sana ini banyak orang yang berbuat kejahatan, kerusakan, kriminal. Sehingga kamu tobat pun nanti akhirnya juga akan balik berbuat maksiat lagi. Jangan ke sana. Sebaliknya hijrahlah sana ke kampungnya orang-orang yang soleh. Di negeri sana, di kampung sana, jauh sana. Kamu buat sana, buat tobat, insya Allah nanti kamu jadi orang yang soleh setelah di sana. Jauh tuh, iya jauh. Jalan dia terus semangatnya, belum sampai ke kampung tujuan itu dia mati tuh. Dia mati udah sampai tujuan. Akhirnya datang malaikat azab dan malaikat rahmah datang rebut ini belum tobat, masukkan neraka, tak bawakan neraka, nggak bisa. Ini sudah niat tobat, saya masukkan ke surga. Wah, berebut ini malaikat ini. Maka hadirin akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan satu malaikat lagi sebagai penengah. Ya, ada apa ini? Ada apa? Orang kok diperebutkan katanya. Hadirin ini loh. Ini orang ini sudah niat tobat, mau saya bawa ke surga. Malaikat adab mengatakan tidak, dia belum bertobat. Dia baru niat saja tapi belum bertobat. Maka akhirnya malaikat yang satu ini sebagai penengah mengatakan, dikasih ilham oleh Allah untuk mengatakan kepada mereka, begini saja, ukur saja jaraknya. Kalau jaraknya lebih dekat kepada kampung tujuan, maka dia ini bagiannya malaikat rahmah. Tetapi kalau jaraknya mati dia ini, tubuhnya ini lebih dekat dari kampung yang dia tinggalkan, maka dia biar dibawa sama malaikat azab. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya diukur. Sebelum diukur, Allah berkata kepada bumi, wahai bumi yang antara dia dan kampung halamannya menjauhlah. Wahai bumi antara dia dan kampung tujuan tobatnya mendekatlah. Allah. Akhirnya mendekat, diukur sama malaikat, jerat. Oh, dekat ke kampung yang tempat dia mau tobat. Itu sebetulnya aslinya masih jauh itu. Tapi karena senangnya Allah kepada orang yang sudah niat, ingat ini sudah niat, bergerak, niat tapi bergerak, bukan niat Allah harus tidur lagi, enggak begitu. Niat juga sudah ada tahapan Tuhan. Maka hadirin, masya Allah, akhirnya dibawa orang ini oleh malaikat rahmah, mendapatkan rahmah Allah di surga Allah SWT. Diampuni dosa-dosanya semua. Coba, kayak dia itu belum pernah beramal baik. Seluruh perbuatan buruk sudah diamalkan. Kayak seperti itu. Tapi kasih sayang Allah ditampakkan di situ itu. Karena saking sungguh-sungguhnya dia niat tobat, maka sudah diterima oleh Allah niatnya, dan dosa-dosanya pun sudah diampuni semua oleh Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini ada cerita orang yang membuat hubungan baik dengan Allah. Apa ini? Ada seorang laki-laki, sebagian mengatakan adalah seorang perempuan. Yaitu laki-laki adalah laki fajir atau perempuan fajirah. Yaitu orang yang suka berbuat perbuatan kotor, fahisyah, perbuatan buruk. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apa perbuatan perzinaan itu adalah satu perbuatan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu hari dalam perjalanan, maka dia ini mendapati dalam keadaan haus, dia mendapati ada sumur. Maka dia masuk dalam sumur untuk minum di sumur itu. Kemudian ketika dia keluar, ternyata di luar sumur itu ada anjing yang menjilat-jilat
tanah di sekitar sumur, saking jilat-jilatan. Loh, kenapa anjing ini? Anjing ini ternyata kehausan seperti diri dia kehausan sebelumnya. Oh, pengen minum. Maka akhirnya dia masuk ke dalam sumur lagi. Masuk ke dalam sumur lagi. Dia ambil sepatunya, dilepas, sepatunya diisi sama air, kemudian digigit, digigit dengan giginya, dia naik ke sumur, naik lagi. Dikasihlah minum si anjing tadi. Hadirin, Allah ridho dengan perbuatan dia karena menolong salah satu makhluk Allah, yaitu anjing. Allah senang dengan hamba ini, sehingga mendadak yang asalnya hubungannya buruk dengan Allah, mendadak hubungannya menjadi baik dengan Allah, karena telah berbuat satu kebaikan kepada makhluk Allah, hanya anjing. Bagaimana dengan manusia? Ini berbuat baik kepada anjing, satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, Masya Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, senang kepada hamba ini. Nah ini, kalau orang ini sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan berubah akhlaknya. Berubah akhlaknya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la ista'adani la u'idanna. Kata Allah dalam hadis qudsi, bila mana aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi matanya bila dia melihat. Maksudnya, aku akan bimbing matanya, aku akan bimbing telinganya, aku akan bimbing tangannya, aku bimbing kakinya, sehingga seluruh anggota badan ini senangnya adalah taat kepada Allah. Berubah seketika. Senangnya apa? Taat kepada Allah. Jadi berubah akhirnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, akhirnya orang itu, asbab dia itu menolong anjing yang kehausan, maka dia menjadi rubah. Awalnya menjadi laki-laki yang fajir atau perempuan fajirah, pelacur, berubah langsung tobat, pengen jadi orang yang baik, jadi orang yang taat, ahli ibadah, mati dalam kondisi iman, mati dalam kondisi dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga. Coba, ini hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan Allah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW pun juga pernah didatangi seekor unta, yang unta ini dilihat mengadu kepada baginda Nabi. Maka baginda Nabi, siapa pemilik unta ini? Bawa, suruh ke sini. Saya tuan, sini. Unta ini telah mengadu kepada aku bahwa kamu telah mempekerjakannya di luar batas kemampuan dia, dan kamu tidak mengasih makanan dengan cukup. Dibela, walaupun unta dibela oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga akan mendatangkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan baik dengan Allah. Hanya hubungan dengan hewan, hewan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, pernah ada seorang perempuan yang dia ini mencancang kucing sampai mati, tidak dikasih makanan. Allah marah, maka perempuan itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, ini bagaimana kalau kita ini berbuat seperti itu kepada manusia? Ini pada hewan saja Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho. Bagaimana kalau kepada manusia? Sudah orang Islam lagi, Masya Allah, kita kasafaqah, sayang kepada orang Islam, kita bantu umat Islam, kita bantu orang teman saudara-saudara Islam kita, sampai bagian itu mengatakan, sebetulnya ini seluruh persendian manusia ini, yang jumlahnya kurang lebih 360 sendi ini setiap hari mesti disodakohi. Karena ini gerak terus Pak, ini gerak semuanya ini. Berani menggerakkan, tak ada bayarannya, itu punya Allah.
Nah, setiap hari seluruh persendian ini harusnya disodakohi. Maka baginda Nabi mengatakan menolong orang Islam untuk naik kendaraannya dihitung sodakoh. Nah, awalnya para sahabat bingung, baginda Nabi siapa yang kuat? Sodakoh begitu banyak, setiap sendi harus disodakohi. Maka Nabi mengatakan seluruh kebaikan itu juga dihitung sodakoh. Kamu menaikkan orang Islam ke kendaraannya itu adalah dihitung sodakoh. Kamu menaikkan barangnya saudara Islammu, membawakannya naik untuk naik kendaraannya, itu juga sedekah. Kamu membuat hubungan baik dua orang Islam yang sedang bertengkar, kemudian kamu usahakan menjadi baik, maka itu juga sedekah. Kamu beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, itu juga sedekah. Kamu begini, banyak disebutkan oleh baginda Nabi. Tetapi hanya dengan sholat duha 2 rakaat yang istiqomah itu sudah cukup untuk mengsodakohi seluruh persendianmu. Maka jangan tinggalkan sholat duha, insyaallah ya. Nah, kita ini sudah nggak mau sodakoh yang seperti itu, nggak kuat, mau nolong ya wegah-wegahan, sholat duha nggak mau, gimana lagi kalau sudah seperti ini. Sholat duha 2 rakaat sudah cukup untuk mengcover, menutupi, yaitu seluruh sendi-sendi yang harus kita sedekah ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu ini juga mendatangkan kebaikan, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bergerak di dunia ini sudah ada hubungan dan istiqomah, tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya. Orang yang ketika di dunia, orang-orang ketika di dunia ini istiqomah mengatakan qalu Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu bukan Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya mengatakan Tuhan kami adalah Allah, terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala 24 jam istiqomah. Mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah iman, iman. Perintah sholat, lakukan sholat. Perintah zakat, lakukan zakat. Diperintah untuk beramar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka diamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Diperintah untuk mendakwahkan agama, memperjuangkan agama, maka berangkat untuk dakwah memperjuangkan agama. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istiqomah. Maka kalau orang seperti ini nanti mati, dikatakan, maka rohnya akan disambut oleh para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun untuk menyambut rohnya ini. Roh itu kalau rohnya orang soleh itu berbeda dengan rohnya orang yang fasik. Orang soleh rohnya itu wangi sekali, diletakkan di kain warna putih, kemudian dibawa dengan penghormatan, dan semua malaikat-malaikat itu siapa ini, ruh siapa ini, begitu wangi. Sebaliknya kalau rohnya orang-orang yang fasik, maka orang ini kalau mati itu akan diletakkan di gombal begitu, kemudian dibawa dengan bau busuk yang sangat-sangat busuk, semua berpegang hidung di sana itu. Ruh siapa ini? Bacinnya nggak karu-karuan ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ruhnya orang yang soleh, istiqomah menghamba kepada Allah, mengamalkan perintah Allah, menjadi orang Allah sampai wafat,
mati dalam kondisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka orang seperti ini rohnya langsung disambut oleh para malaikat. Perkataan para malaikat apa? Yang dikatakan para malaikat adalah la takhafu wa la tahzanu. Mulai sekarang kamu tidak usah khawatir lagi. Dulu kalian khawatir mengenai akhirat. Ketika di dunia kalian khawatir bagaimana menghadap kepada Allah. Ketika di dunia kalian khawatir akan siksa Allah. Ketika di dunia kalian khawatir ketika dikubur, ketika nanti di mahsyar, bagaimana nanti di mizan, bagaimana nanti kalau lewati sirat kalian khawatir. Sekarang sudah tidak perlu khawatir lagi. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah kabar gembira bahwa kamu akan jadi penduduk surga. Loh, itu kan enaknya seperti itu. Ini orang yang istiqomah. Di dunia disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga istiqomah dalam amal. Maka ketika sudah mati itu masa disambut oleh para malaikat. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian ini bagi orang beriman adalah suatu hadiah. Mati itu adalah hadiah bagi orang yang beriman. Karena apa? Karena setelah mati artinya akhirat. Artinya adalah akhirat apa? Surga. Nah, artinya adalah surga setelah mati. Hati hanya seneng kok. Bagaimana tidak seneng? Surga ini mahal, Tuhan. Tidak bisa dengan ngantuk kita mendapatkan bidadari. Bahkan bidadari dikatakan mereka ini diperlihatkan calon-calon suaminya. Bidadari itu banyak sana. Jadi para bidadari ini bukan anak Adam. Kalau bidadari bukan anak Adam. Mereka ini adalah inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari langsung dewasa besar begitu saja tanpa proses bayi. Mana nggak ada bayi bidadari, tidak ada, nggak ada. Pun langsung jadi dewasa. Nah, gitu. Sudah siap. Maka hadirin yang dimuliakan bukan dari tanah pula, tetapi diciptakan dari za'faron. Beda dengan anak Adam. Anak Adam dari tanah, tapi bidadari dari za'faron. Begitu bening, begitu kulitnya berbeda sekali dengan kulitnya anak Adam, berbeda. Tapi anak Adam sudah masuk surga akan dikasih kulit yang sangat-sangat indah pula nanti. Tapi berbeda keindahan dengan bidadari. Nanti kita nggak bisa. Biasanya para wanita biasanya ditanya, Pak, itu bidadari sama wanita dunia mana yang lebih cantik? Nah, masih gitu. Wanita ini seneng aja, yo cantik kamu, bilang aja begitu udah. Cantiknya beda-beda. Ini cantiknya makhluk yang terbuat dari za'faron, sedangkan kamu adalah cantiknya makhluk yang terbuat jadi tanah. Tanah ya cantik lah, Pak. Nah, coba itu vas-vas bunga itu cantik, itu kan dari tanah. Itu keramik itu cantik juga. Ada juga ada yang dari za'faron juga cantik, dari keramik juga cantik. Nggak apa-apa, nggak masalah. Cantiknya beda-beda. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, para bidadari ini adalah ditentukan, kamu istrinya fulan, kamu istrinya fulan, kamu istrinya fulan, sudah ditentukan semuanya. Bahkan orang-orang kafir pun yang tidak beriman itu, mereka juga sudah punya jatah surga dan jatah bidadari-bidadari sebetulnya. Bila mana mereka masuk surga akan dapat itu pula. Kok bisa? Ya, memang begitu. Maka hadirin, itu nanti akhirnya akan menjadi bagiannya orang-orang yang beriman. Maka orang masuk surga itu nanti akan mendapatkan istri-istri yang perawan dan istri-istri yang janda. Tapi janda surga beda dengan janda dunia. Janda surga ini belum bekasan maksudnya. Bukan bekasan, nggak ada.
Janda yang ada di surga itu artinya sebetulnya jatah orang-orang makhluk manusia yang ada di bumi ini yang mereka tidak beriman justru akan dikasihkan kepada orang-orang beriman. Makanya oleh Allah orang-orang kafir ini orang yang tidak beriman begitu banyak sekali, artinya nanti biar jatahnya untuk orang iman tambah banyak, ditambahkan, diwaris oleh orang-orang yang beriman. Maka seneng aja. Maka hadirin memang, tetapi ini tidak bisa diperoleh dengan ngantuk, tidak bisa, nggak bisa. Maka Nabi mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah itu mahal, dagangan Allah itu adalah surga, mahal, insya Allah. Mahal banget, iya memang mahal. Terus kapan harganya apa? Harganya kalau dihitung harga, maka sudah saya bilang dari awal, ini kalau dihitung harga, seluruh diri kita ini kita kerahkan untuk membeli bidadari itu, atau kita mempunyai kekayaan seluruh dunia kemudian kita membeli bidadari, itu pun tidak akan dapat, saking mahalnya, saking mahalnya. Bahkan kita buat mahar seluruh dunia ini semuanya istilah kita buat, sampai diri kita pun kita buat mahar juga, maka itu pun tidak akan dapat bidadari. Bidadari itu akan dikasihkan oleh Allah kepada orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai Allah. Surga akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Itu saja permasalahannya. Itulah maka dari awal saya katakan yang paling penting adalah hubungan dengan Allah. Paling penting adalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ini punya hubungan baik dengan Allah, semuanya itu sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Buatlah hubungan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya supaya kita ini mendapatkan cinta Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara memperbanyak amal nafil. Memperbanyak amalan tambahan setelah amalan fardu kita sempurnakan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan nambahi amalan-amalan tambahan, amalan-amalan sunnah, maka aku mesti akhirnya akan mencintainya. Nah, akan dicintai oleh Allah dengan nambah. Jadi kita sempurnakan amalan fardu, sholat fardu semua selesaikan, tambah lagi dengan sholat sunnah. Insyaallah bang ya. Nah, puasa Ramadan kita sempurnakan, tambah lagi dengan puasa sunnah. Zakat kita sempurnakan, zakat fardu kita sempurnakan, maka ditambah dengan sedekah sunnah. Karena pengen mendekatkan diri kepada Allah. Takazah 4 bulan sudah sempurnakan, terus mana? Maka ditambahi lagi, keluar lagi, takazah lagi, tidak henti-hentinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, nah, kalau kita ini terus nambah lagi, demi apa? Kenapa kamu tambah-tambahin seperti itu? Sudah fardu kok ditambah-tambah juga. Ini saking senengku kepada Allah, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Langsung, oh hambaku pengen mendekatkan diri kepada aku. Kalau hambaku pengen mendekatkan diri kepada aku 1 jengkal, maka aku akan lebih mendekat dengan 1 depa. Kalau hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan berjalan, maka aku dengan mendekatkan dia dengan berlari. Hadirin, gitu. Artinya kalau ada hamba niat mendekatkan diri kepada Allah, pengen mencari cinta Allah kepadanya, maka hadirin, Allah akan lebih cepat mencintai dia. Makanya niat itu penting sekali. Niat penting sekali. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Kami ini adalah pembela-pembela kalian, kekasih-kekasih kalian ketika di dunia dan juga di akhirat. Ketika di dunia selalu bareng sama para malaikat, orang ahli istiqomah. Kenapa kok bareng dengan malaikat? Para malaikat tempatnya di mana? Para malaikat ini senang bertempat di masjid. Doa di masjid. Maka bila mana ada orang imam mengatakan waladhdallin, terus kemudian kita mengucapkan amin. Kok amin kita ini bareng dengan malaikat yang hadir pada waktu itu ke sholat itu, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi malaikat itu selalu menyertai orang-orang yang sholat. Kalau nanti kita habis sholat, kemudian kita tidak beranjak di tempat sholat kita, kita masih duduk, masih berzikir, masih baca tasbih, tahmid, tahlil. Nah, maka di situ para malaikat selalu mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Karena malaikat paling senang dengan orang-orang yang seperti ini. Senang. Dikira nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Aku selalu menyertai, aku kasih kalian ketika kalian masih di dunia. Dan juga para malaikat senang pula, yaitu bila mana hamba-hamba itu menziarahi saudara Islamnya. Ini juga disenangi oleh para malaikat. Ada lagi, para malaikat juga akan selalu menyertai orang-orang iman ketika di dalam perjuangan. Ketika dalam perjuangan, sudah berjuang untuk mendakwahkan agama, menyebarkan Islam, menyebarkan agama, menyebarkan amal Islam, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat juga menyertai orang-orang seperti ini. Allah katakan ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum rabbukum ayyumiddakum bi thalathati alafin minal malaikati murdifin munzalin. Dikala kamu berkata kepada orang-orang beriman, ittaqul mu'minin alay yakfiyakum rabbukum, apakah tidak bercukup untuk bagi kalian bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian, menyertai kalian di dalam perjuangan ini 3.000 malaikat. Perjuangan Badar disertai malaikat 3.000. Kemudian didatangkan lagi malaikat 5.000. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba malaikat selalu menyertai orang iman, menyertai perjuangan-perjuangan orang iman, menyertai orang-orang yang keluar fi sabilillah untuk mendakwahkan agama. Maka itulah malaikat mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini dulu adalah kekasih-kasih kamu, pembela-pembela kamu ketika kamu masih di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat pula ketika mati disambut para malaikat itu. Kita banyak bicara perkara malaikat pada hari ini. Hadirin, mungkin ada orang malaikat itu mana atau nggak tampak. Jangan katakan bahwa perkara yang tidak tampak itu tidak ada. Banyak perkara yang tidak tampak tapi ada. Kita hanya bisa mengatakan itu ada dikarenakan ada asar, ada bekas-bekasnya. Kita melihat angin, tidak. Angin ada enggak? Ada. Buktinya apa? Buktinya ada rasanya. Angin ada rasanya, dingin, itu berarti ada angin. Kita tidak pernah melihat, tapi itu ada. Setan ada, malaikat ada, jin ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi adalah wujud semuanya. Jadi kembali lagi kepada masalah ghaib ini kudu dipahami betul. Jangan dikira perkara yang tidak nampak itu berarti tidak ada. Enggak. Otak kita ada apa enggak? Enggak nampak, Tuhan. Apa kalau enggak nampak berarti tidak ada? saya ingat, jadi yaitu mudzakarahnya tazkirnya Maulana Umar Balankuri. Beliau bercerita ketika di Ilmuddin dulu, saya itu bertemu dengan orang ateis katanya. Maka orang ateis mengatakan Tuhan itu enggak ada.
katanya. Maka Maulana Umar mengatakan, kok kamu bicara seperti itu? Lah buktinya nggak nampak. Apakah setiap perkara nggak nampak itu nggak ada? Iya, kalau nggak tampak berarti nggak ada. Maulana Umar tersenyum. Maka beliau mengatakan, kalau ada bekas kendaraan lewat di tanah yang becek, maka kamu tahu nggak kalau tadi ada kendaraan? Ya ada. Kamu nampak kendaraan? Nggak ada. Nampaknya dari mana? Dari bekasnya. Oh, jadi ada kan? Kamu nggak nampak, tapi kamu mengatakan ada. Demikian juga langit, bumi, ini yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bintang-bintang, angin, seluruh makhluk hidup ini semuanya itu ada yang menciptakan. Itu adalah asar bekas dari ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asar bekas dari ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia masih separuh-separuh. Tanya lagi Mas Umar, paham nggak? Menerima nggak? Ya, setengah menerima katanya. Nah, sekarang saya tanya, kamu itu nggak punya otak kan? Kata siapa? Saya punya otak. Buktinya nggak ada, nggak nampak. Jadi buktinya nggak nampak, berarti otakmu nggak ada. Saya ada kok otak. Nah ya, ada perkara yang tidak nampak, tetapi ada. Sebetulnya nggak nampak mata kita, yang ada itu banyak sekali tuh. Banyak sekali. Kita datang ke dokter, ini kena apa Pak? Ini kena virus. Kita yakin, saya yakinnya ada virus. Ini kena apa Pak? Ini ada kumannya ini. Yakin seyakinnya kata dokter ada kumannya. Iman. Ketika tidak ada apa? Ini ada bakteri. Oh, bakteri yakin. Kita tidak pernah melihat bakteri, kita tidak melihat virus, kita tidak pernah melihat kuman-kuman. Itu semuanya nggak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat. Tetapi kita yakin. Karena kabar siapa? Kabar dari dokter. Hadirin baginda Nabi telah memberi kabar kita mengenai adanya Allah, adanya malaikat, adanya iblis, setan, jin, semuanya ada. Perkara yang tidak nampak, tapi ada. Kembali lagi kita kepada malaikat tadi. Jadi saya sisipkan sedikit keterangan ini. Maka hadirin yang dimuliakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian malaikat mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Nanti bagi kalian di surga sana apa saja yang kalian inginkan. Dulu kalian di dunia telah menahan diri dari makan, menahan diri dari maksiat, menahan diri dari wanita, menahan diri dari semua, kamu tahan-tahan semuanya. Sekarang ini sudah, Masya Allah, ini apapun kamu ingini, sudah lampiaskan semuanya keinginanmu di surga Allah SWT. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Makanlah sana sebanyak-banyaknya. Wanita juga banyak di sana, bidadari-bidadari. Di dunia kamu telah tidak mendapatkan bidadari, sekarang di surga kamu dapat bidadari. Begitu loh. Di dunia tidak pernah punya rumah, di surga kamu telah menjadi raja-raja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah suguhan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah ini, ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan ayat dakwah. Habis ayat istiqomah dapat surga, kok terus ayat dakwah. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang terbaik kata siapa? Orang yang terbaik perkataannya, melebihi orang yang mendakwahkan agama, yang mengajak manusia, umat manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh.
Dan dia berkata, qala innani minal muslimin, aku ini adalah orang Islam. Dia berani menyatakan dirinya, aku orang Islam, aku berpakaian Islam, aku berakhlak Islam, aku bersifat Islami. Tunjukkan Islamnya, kemudian mendakwahkan agama, dan tunjukkan amal solehnya, akhlak yang baik. Ini orang yang terbaik, akhlaknya baik, amalnya baik, terus menunjukkan Islamnya, terus dakwah. Nah ini, maka kesempurnaannya seorang dai ini, dakwah, amal soleh, kemudian menunjukkan aku orang Islam. Maksudnya aku orang, tunjukkan ini aku orang Islam yang mengamalkan Islam. Nah, bagaimana Islam mengamalkan Islam itu? Tuhan, pelajarilah amalan baginda Nabi, sunnah-sunnah baginda Nabi. Karena manusia Islam percontohan itu ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan sebagai uswah hasanah, contoh yang baik. Rasulullah sebagai contoh yang baik, contoh sebagai umat Islam yang pengen menyempurnakan Islam, itu contohnya Rasulullah. Kehidupan 24 jam beliau, mulai cara tidur beliau sampai bangun tidur, sampai amalan pagi beliau apa, amalan sore beliau apa, amalan malam beliau itu apa, tidurnya kapan, bangunnya kapan, tahajudnya kapan, itu dipelajari semuanya. Waktu kan hanya 24 jam. Kemudian 24 jam itu digunakan untuk apa oleh baginda Nabi? Coba itu dipelajari. Kemudian praktekkan dalam kehidupan, jadilah kita sebagai orang yang soleh. Jadilah kita sebagai orang yang Islam sempurna. Nah, itulah yang terbaik. Terus mendakwahkan agama. Nah, dakwah agama. Inilah yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Ini cara dakwah. Kebaikan dan keburukan tidak sama. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kamu, maka balaslah dengan kebaikan. Ini sifatnya dai. Seorang dai itu tidak balas dendam. Seorang dai itu dikasari dan ngelembuti, dieleki dan ngapii, nah, dikeleki dan nguwai minyak wangi gitu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dai bagus akhlaknya, lembut. Keburukan yang dibuat oleh orang kepada dia dibalas dengan kebaikan. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, maka beliau ini telah dilapori oleh seseorang, wahai tuan, ini ada fulan itu kok menggunjing engkau, memburuk-burukan engkau habis-habisan. Berkata, iya. Oh, kalau begitu aku sebentar, aku pengen kasih hadiah dia. Hari barang kasih harta banyak, ini kasihkan kepada dia. Dikasihlah orang itu hadiah yang begitu banyak sekali. Dari mana? Ini dari Sayyidina Hasan katanya. Loh, kenapa ngasih hadiah? Nggak tahu, kok ngasih hadiah. Masya Allah. Aku kalau tak datang, maka orang yang asalnya berbuat buruk kepada Sayyidina Hasan, menggunjing Sayyidina Hasan, ini datang kepada Tuhan, kenapa aku ngasih hadiah begitu banyak kepada aku? Ini adalah sedikit bukan banyak, karena kamu telah menggunjing aku sehingga aku dikasih pahala banyak sekali sama Allah. Aku nggak bisa balas. Pahalamu yang telah kamu kumpulkan bertahun-tahun telah dikasihkan kepada aku. Nah, aku nggak bisa balas apa-apa. Ini tak balas ini permen coklat 1 kantong ini saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu langsung kapok seketika. Masya Allah, Sayyidina Hasan ini orang baik. Kenapa aku berbuat buruk kayak seperti ini?
Semakin aku berbuat buruk kepada beliau, semakin beliau berbuat baik kepada aku. Alangkah buruknya diriku. Di samping itu juga sudah berapa tahun aku kumpulkan amal, sekarang sudah tak kasihkan sama Sayyidina Hasan semuanya. Aduh, dia sudah banyak amalnya, tak tambah lagi. Aku ini sedikit amal, dikurangi lagi. Karena orang kalau menggunjing orang Islam, kebaikan diambil dikasihkan orang yang diguncing itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah idfa' billati hiya ahsan. Ada yang berbuat buruk kepada kita, kita ganti berbuat baik kepadanya. Lah kalau ini dibuat, anak akan ada satu efek yang baik. Apa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang asalnya bermusuhan dengan engkau, maka memusuhi engkau, maka akan berubah menjadi teman yang akrab, teman yang kental. Jadi pembela-pembela. Jadi begitu. Makanya orang dakwah itu tidak boleh kok ngamuan, nggak boleh. Itu sifatnya bukan begitu itu. Seorang dai nggak boleh ngamuan. Seorang dai itu harus sabar. Kalau ada yang berbuat buruk, macam nggih, enggak, alhamdulillah, insyaallah, assalamualaikum, salaman lagi, nah gitu. Nabi Isa alaihi wassalam, beliau itu kalau sedang dakwah, kok kemudian orang yang didakwah itu kok mau marah-marah, maka beliau terus lembut. Kok malah yang nemen sampai nempeleng ke pipi beliau, ditempeleng ter begitu. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, niki yang kanan belum. Bila mana ditempeleng pipi kanan, dikasihkan pipi kirinya. Ditempeleng pipi kiri, dikasihkan pipi kanannya. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Lembut. Kelembutan ini tidak diletakkan kepada apapun kecuali akan menghiasinya. Maka tidak ada seorang nabi pun yang tidak sabar. Semua para anbiya itu sabar sekali, lembut dan sabar. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bagaimana ada seorang nabi yang dia ini mendakwahkan agama, pengen kaumnya ini selamat, pengen kaumnya disayang oleh Allah, pengen supaya kaumnya semuanya masuk surga, tetapi malah dipukuli sama kaumnya. Begitu dipukuli, maka beliau bangun, maka beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka ini belum tahu. Seumpama mereka tahu, gak akan seperti ini sikapnya. Para anbiya telah dikasih tahu, diperlihatkan apa yang akan terjadi bila mana orang tidak iman kepada Allah. Makanya mereka ini, para anbiya ini melihat orang-orang yang tidak beriman itu betul-betul welas, kasihan. Karena mereka ini akan dimasukkan neraka, digiles di neraka sana itu. Dihabisi mereka di sana ini, tidak mati-mati pula. Tidak ada kematian di neraka sana. Mereka betul-betul welas sampai dikatakan na'allaka ba'ithun nafsaka illam yakunu mu'minin. Illam yakunu mu'minin. Kayak-kayaknya kamu wahai Muhammad mau membunuh dirimu sendiri saking susahnya ketika melihat mereka ini tidak beriman. Jadi baginda Nabi melihat orang tidak beriman itu susah sekali. Saking susahnya itu sampai kayaknya itu sampai memutus jantung beliau sendiri. Karena apa kok susah kayak seperti itu? Itu dikarenakan beliau sendiri telah melihat akibat orang tidak beriman, akibat orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pengen menjadi orang yang baik selalu, disayang oleh Allah, maka syaratnya ambil saja amalan seperti amalannya para sahabat, biar dia selalu disayang oleh Allah, sekarang dijadikan sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adanya kamu para sahabat itu adalah sebaik-baiknya umat, kalian dikeluarkan kepada umat manusia, kalian merintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin, siapa saja yang mengikuti amalannya orang-orang yang soleh, para sahabat baginda Nabi ini, maka dia pun juga akan mendapatkan yaitu titel dari baginda Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Dia akan mendapatkan pangkat khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Maka Sayyidina Umar mengatakan ini adalah untuk sahabat, dan siapa saja yang pengen mendapatkan khairu ummah sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat, maka hendaknya mengamalkan seperti amalannya para sahabat, yaitu keluar